Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan salat subuh secara berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kekurangannya dimaafkan dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan mempelajari dan membahas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan yang sangat mulia ini. Tetapi karena memang saat ini kita di bulan Ramadan, maka kita yang rutin di setiap Selasa ba'da salatul fajar kita membahas tentang Aqidatul Awam. Tapi di bulan ini kita akan membahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih berbicara tentang Rasul tapi berkaitan dengan bulan Ramadan. Kita akan membahas di pertemuan Selasa pagi ini dan juga ke depannya, yaitu satu hari bersama Rasul di bulan Ramadan. Tentunya satu hari bersama Rasul di bulan Ramadan ini di pertemuan pertama, kedua, 10 terakhir tentunya berbeda, karena Rasulullah SAW di 10 terakhir berbeda dengan 1 sampai 20 hari pertama. Tapi di 10 terakhir nanti ada beberapa amalan Rasul yang berbeda. Oleh karena itu, insya Allah secara singkat kita akan membahas bagaimana sih Rasulullah itu kalau di bulan Ramadan. Tentunya pembahasan ini sangat panjang sekali di dalam penjelasan para ulama yang disebutkan di dalam kitab-kitab hadis atau kitab-kitab sejarah atau sirah. Tapi ini kita menyingkat dari apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang satu hari bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari yaitu di waktu subuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu subuh, saat masuk waktu subuh Rasulullah sudah dalam keadaan bersih. Dalam artian sudah mandi. Mungkin kalau kita saat ini mungkin sudah sikat gigi, sudah berbersih diri. Itu saat adzan subuh Rasulullah SAW. Dan dalam keadaan bersih artinya juga tidak dalam keadaan junub. Jadi kalau malamnya junub, karena kan di dalam Islam uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Salah satu kemuliaan, kemudahan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad saat berpuasa bulan Ramadan, malamnya boleh berhubungan. Tapi di luar umat Nabi dulu tidak boleh, tapi umat Rasul diperbolehkan. Dan bila junub maka sebelum subuh Rasulullah sudah bersih. Jadi ini walaupun saat adzan subuh masih dalam keadaan junub pun tidak pernah, karena Rasulullah pernah itu. Dikatakan oleh Aisyah bahwa qad kana Rasulullah sallallahu yudrikul fajr fi Ramadan. Rasulullah pernah saat adzan subuh di bulan Ramadan beliau dalam keadaan junub. Beliau belum mandi, tapi pernah, bukan berarti tiap waktu. Setiap waktunya rutinitas Rasulullah adzan itu sudah dalam keadaan bersih. Nah, ini menunjukkan satu pelajaran dari hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita, boleh ketika adzan subuh kita belum mandi junub, tidak masalah, kita mandi, sholat, teruskan puasa, tidak batal. Tetapi afdolnya yaitu sebelum adzan subuh sudah mandi, sudah bersih. Nah, ini yang disunahkan di Ramadan, disebutkan di situ, yaitu yudrikul fajru fi Ramadan, di bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa begitu mudah, begitu nikmat syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau orang dulu tentunya tidak ada ya, tidak ada junub. Lalu setelah waktu adzan subuh, Rasulullah akan sholat subuh berjamaah dengan yaitu para sahabatnya, dan sebelumnya tentunya pasti Nabi 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, hadis riwayat Aisyah dalam Sahih Muslim, lebih baik daripada dunia dan isinya.
Ini jangan sampai ditinggal di bulan Ramadan, apalagi di luar Ramadan saja Nabi tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh, qobliyah fajar, baik dalam keadaan musafir, mukim, dalam keadaan aman, dalam keadaan perang Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di perang Siffin, perang Siffin perang yang sangat besar, terjadi selama 9 hari berturut-turut, dan meninggal dari pasukan Ali bin Abi Thalib 25.000, dari pasukan Muawiyah 35.000, sangat besar zaman itu. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh. Akhirnya ditanya, "Hai Ali, perang dalam keadaan besar seperti ini kau tidak meninggalkan qobliyah subuh?" Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Wallahi, sejak saya melihat Rasulullah menjaga qobliyah subuh, saya tidak akan pernah meninggalkan dalam keadaan perang seperti ini." Nah, ini luar biasa, perang yang sebesar itu tidak meninggalkan qobliyah subuh. Ini damai, adem, nggak sholat juga qobliyah subuh. Wah, ini sangat sayang sekali. Insya Allah kita semua menjaga sholat qobliyah subuh ini, amin. Setelah selesai adzan subuh, Rasulullah keluar mendirikan sholat subuh berjamaah. Tentunya saya tidak bahas bagaimana sholatnya, karena kita tahu itu masuk nanti dalam ranah pelajaran ilmu fikih, tidak membahas tentang itu. Karena kalau kita bahas itu, ini akan berbulan-bulan, ini bertahun-tahun berkaitan dengan fikihnya. Langsung sholat subuh menjadi imam. Dan di dalam hidupnya Rasulullah tidak pernah sholat 5 waktu kecuali di masjid. Ini catatan, tidak pernah Rasulullah sholat selama 5 waktu ini selama seumur hidupnya kecuali di masjid. Apakah pernah Rasulullah sholat di rumah? Pernah. Beberapa saat sebelum meninggal. Ada yang mengatakan dari sejak hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin meninggal Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan 5 hari. Tapi 5 hari Kamisnya itu sudah tidak lagi, karena memang Rasulullah sudah parah sakitnya. Ada riwayat Rasulullah keluar tapi dengan dipapah atau dipandu dengan Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas atau Fadl bin Abbas dibawa. Setelah itu Rasulullah SAW tidak keluar lagi. Itu saja, Rasulullah tidak sholat di masjid. Selebihnya seumur hidupnya Rasulullah sholat 5 waktu di masjid. Insya Allah kita selalu berusaha sholat 5 waktu kita di masjid. Kemudian Rasulullah SAW setelah usai sholat subuh, Rasulullah berzikir sampai terbit waktu matahari isyraq atau syuruk. Berdasarkan hadis yang sangat terkenal sekali dari Anas bin Malik, "Man shallal ghadata fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams, thumma shalla rak'atain, kanat lahu ta'dilul haji wal umrah tamah." Hadis ini disahihkan oleh para ulama, riwayat Imam Tirmidzi. Kata Anas bin Malik, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Siapa yang sholat subuh berjamaah. Ini syaratnya nih, yang pertama. Thumma qa'ada yadhkurullaha. Kemudian dia duduk di tempat sholat, dia mendirikan sholat itu. Tidak mesti tempat yang dia sholat di sini, dia mau pindah ke tengah, ke belakang, di pojok, boleh. Yang penting masih di dalam masjid. Berzikir. Ini syarat yang kedua. Sampai hatta terbit matahari. Sampai terbit matahari. Ini syarat ketiga. Jadi berjamaah tidak batal. Bagaimana kalau batal? Nanti ada riwayat tidak dapat. Makanya jangan batal. Ini kan yang jadi godaan kita, biasanya habis sholat subuh mules. Ini kan godaan. Nggak tahu untuk orang sini nggak kali ya. Di luar sana banyak begitu tuh. Makanya Nabi menyontohkan mandi. Namanya mandi pasti berbersih diri. Makanya Rasulullah sebelum subuh dia mandi dulu, bersih diri. Kalau sudah bersih diri, sholat subuh tenang. Yang masalahnya ditahan ini mungkin. Habis ini nunggu habis sholat dulu. Nah ini yang jadi masalah. Makanya kalau kita ngikut Rasulullah, kalau mandi mungkin nggak bersih diri. Sebelum subuh kita sudah mandi, bersih diri, masuk ke masjid tenang sudah. Dikir pun insya Allah tidak ada godaan ini. Kadang-kadang perut kan begitu. Bawaannya itu subhanallah tuh. Kalau tidak subuh aja atau setelah keluar kadang-kadang mulusnya kurang. Ini emang godaannya begitu kadang-kadang. Sama seperti ketika baca Quran. Baru megang Quran nguapnya berkali-kali. Setelah ditutup hilang tuh nguap. Wah, ini subhanallah. Nah, ini tidak batal. Dia berzikir sampai keluar matahari, syuruk, isyraq, yang sudah alhamdulillah kita ada waktu ini, kita sudah dikasih tanda sangat mudah.
Bagi orang yang melakukan itu sholat berjamaah, dia berzikir sampai matahari, tsumma shalla rakaatain. Kemudian belum keluar dia sholat 2 rakaat. Ini yang namanya sholat apa? Syuruk. Boleh sholatnya usolli sunnah isyraq rakaatain atau usolli sunnah rakaatain lillahi ta'ala, boleh. Tanpa disebutkan isyraq atau syuruk sudah masuk. Karena otomatis dia mendirikan itu sholat apa? Isyraq. Kita tidak usah ikhtilaf ribut-ribut masalah pakai usolli sunnah isyraq, isyruk atau enggak. Ini enggak usah diributin. Yang penting sholatnya. Ini kan kadang ribut urusan ini, sholat lewat akhirnya. Ini kebanyakan ribut dalam masalah apa? Bab-bab. Kalau ulama hadis suka tidak menyebutkan, enggak usah sholat isyraq, usolli sunnah rakaatain lillahi ta'ala. Tapi kamu tahu dari subuh enggak keluar, zikir sampai terbit mau sholat sudah masuk ke dalamnya niat. Alhamdulillah. Tapi ada ulama fikih harus disebutin karena pembedanya sholat sunnah mutlak dengan itu ada apa? Ada kalimat itu. Alhamdulillah. Di sini kan ada ahli hadis, ada ahli fikih. Bebas saja. Yang penting insya Allah diterima semuanya. Amin. Ini yang dikatakan oleh ulama Rasulullah sholat 2 rakaat. Sholatnya khafifah, sholatnya ringan, jangan berat-berat. Makanya disunnahkan kuliah rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Selesai. Ini emang ini kuliah ini gacohan ya. Di mana-mana nih kuliah. Nanti surat Qobliyah subuh, sunnahnya kuliah kulhu. Kuliah ini harus apa? Harus ngelotok ini. Nah, jangan sampai kebalik-balik ini kuliah ini. Ini kuliah ini harus ngelotok karena di mana-mana kuliah kulhu, kuliah kulhu. Antum umroh, haji, kuliah kulhu itu gajuan juga itu. Salat di antara makam Ibrahim, kuliah kulhu. Pulang dari umroh haji, salat kuliah kulhu. Semua kuliah kulhu. Ini kuliah kulhu. Kenapa? Karena kuliah berbicara tentang tauhid, kulhu berbicara tentang tauhid. Semua itu surat tauhid itu. Biar mantap apa iman kita. Nah, di sini akhirnya Rasulullah SAW salat Qobliyah, kemudian kuliah kulhu, kemudian salat isyraq atau syuruk juga kuliah kulhu. Ini bagi laki-laki. Alhamdulillah saya dapati fatwa dari ulama kalau wanita enggak. Wanita cukup sholat di rumahnya sendirian. Setelah sholat sendirian di sejadahnya dia tetap duduk di situ, dia dzikir sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat sama pahalanya seperti laki-laki yang ke masjid. Ini berbeda, jadi dia agak ringan. Mereka tidak perlu apa. Tapi untuk bapak sholat di rumah, dzikir sampai terbit nggak dapat. Hanya di masjid. Man shallal ghadata fi jama'atin. Thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asyams thumma shalla rak'atain kanat lahu ta'dilul haji wal umrah tamah. Ini untuk bapak-bapak. Kita bisa bayangkan begitu luar biasa kesederhanaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Nabi di rumahnya? Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan bahas kembali bersama Rasul di bulan Ramadan di bagian kedua insya Allah. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.